Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Spontan Natural Apa Adanya, No Tipu-Tipu. Saya kembali akan menggerebek salah satu rekan saya di bagian pemasaran admisi ITPLN. Tepatnya dia sebagai seorang programmer. Oke, kita ikuti. Halo Ibu. Halo Ibu Epi. Mari teman-teman. Ruangannya. Ayo. Waduh. Ayo teman-teman, kita sudah masuk ke ruangan target. Ini namanya Pak Fadli. Halo Pak Fadli. Sana belah sana Pak Andi. Hai. Dan ada yang muncul di belakang. Halo Ibu Prita. Ya, kita akan diskusi dengan yang namanya Pak Andi. Ya, dan juga Pak Fadli. Kita ke Pak Fadli dulu ya. Oke, kita langsung spontan, natural, apa adanya. No tipu-tipu. Halo Pak Fadli. Halo Pak. Berarti ikut meeting ya Bapak? Oke, diatur dulu lightingnya atau apa. Nanya random. Nggak ada random. Ntar dulu. Suruh Pak Andi masuk nggak? Harusnya masuk sih. Gue maju lagi sini. Ayo. Nah, biasanya ini gue bawa, gue simpen. Tekan lampunya. Apa itu mic? Iya Pak. Ini dicas juga. Dicas ini udah. Udah kasih pinjam juga mic mah. Sudah enggak. Udah aman. Itu ada masuk sana. Udah Pak. Sudah Pak. Kirinya kan itu rap. Gitu. Telat dia 15 menit sana. 16.45. Tepat. Berarti suasana mendukung. Oh, pakai itu. Ada kameranya kali. Dia itu Pak ya? Enggak usah ada di bawah ya. Di sini dia. Coba. Oke teman-teman, kita lanjut di acara gerebek kali ini ya. Kita kembali suasana natural, apa adanya, no tipu-tipu. Oke, saya lanjut. Seperti janji saya tadi, akan diskusi dengan yang namanya Pak Fadli. Ya, Pak Fadli ini adalah salah satu dosen top di Fakultas Telematika Energi di bidang pemrograman. Oke, Pak Fadli, kita diskusi ya. Iya, Pak. Dadakan pisan ini. Iya, emang dadakan pisan lah. Nah. Oke, Pak Fadli. Nah, boleh izin lah buka maskernya biar terlihat nih kerennya Pak Fadli ini gimana. Oke, kita lanjut ya. Saya ingin diskusi terkait yang pertama adalah Pak Fadli ini dosen di bidang mata kuliah apa? Kalau sekarang saya lagi ngajar di pemrograman web. Pemrograman web. Cuman kalau sebelumnya pernah ngajarnya di mahasiswa data, pemrograman objek, gitu sih, banyak ke pemrograman sih. Banyak ke pemrograman ya? Ya. Oke, top.
mata kuliahnya pemrograman basis data, rekayasa perangkat lunak dan sebagainya lah, seperti itu. Oke, kemudian kan Pak Padli itu sekarang juga diamanahkan menjadi struktural di kampus. Ya, jadi selain dosen juga pejabat struktural. Tepatnya di apa Pak Padli? Ini biar teman-teman semuanya tahu. Kalau jabatannya dikasih konten kreatif. Konten kreatif, oke. Ya. Bisa dijelaskan Pak Padli tugasnya apa dan hubungannya dengan tadi kompetensi pemrograman dan sebagainya. Di konten kreatif sebenarnya kita buat konten sih, lebih ke konten. Jadi nanti kita rencanain ke depannya itu mau buat konten-konten apa, terutama yang terkait sama bidang di bagian sini. Ini kan di bagian pemasaran dan admisi. Ya. Jadi nanti di bagian sini kita akan buat konten-konten yang terkait promosi pemasaran untuk calon mahasiswa baru. Nah, selain itu juga saya juga untuk ngelola sistem penerimaan mahasiswa barunya. Oke, di bidang konten kreatif, kemudian nanti ada hubungannya dengan memang tugasnya atau tupoksinya membuat inovasi, berarti kan? Iya, Membuat inovasi yang sifatnya nanti untuk branding, pemasaran, dan admisi. Iya. Yang targetnya adalah mahasiswa baru ITPLN. Ya. Oke, berarti mau tidak mau kompetensi Pak Padli itu kan diimplementasikan di situ ya? Ya, jadi kalau sebelum ngajar di sini, sebelum jadi struktural di sini, saya emang kerjanya di bidang IT kan, dibuat apa di software house, buat jadi programmer ya, programmer. Jadi programmernya di front end sama back end. Nah, kebetulan gitu di sini dibutuhin kemarin itu butuh untuk buat sistem baru, sistem untuk penerimaan mahasiswa baru yang fleksibel, Dinamis. Ya, dinamis. Kalau dulu kata pimpinan saya Pak Ramadi katanya masih statis gitu, maksudnya kalau ada penerimaan baru itu dia cuma sekali jalan. Kalau yang di develop baru ini kita buat itu ada lebih dinamis lah intinya. Jadi kita buat juga tampilannya supaya lebih bagus, terus ada dashboard juga yang nantinya bisa dilihat sama pimpinan gitu, jadi lebih enak untuk merekap data, terus untuk keputusan yang barunya apa gitu dan seterusnya. Oke, teman-teman, ada yang menarik di sini. Ternyata Pak Padli juga dulu punya pengalaman kerja sebelum di TPLN, berarti ya? Iya. Sebelum menjadi dosen di sini adalah punya pengalaman di software house, ya. Nah, kita gali di situ ya. Nah, software house juga kan berarti Pak Padli itu sebagai analisnya atau sebagai programmernya? Kalau kemarin itu lebih, kalau pas masuk lebih ke programmer sih. Lebih ke programmer ya? Programmernya, cuman makin lama ya jadi senior programmer sih, jadi ikut analisis juga. Paling analisisnya lebih ke yang basis datanya sih. Oke. Dari mulai programmer, kemudian menjadi senior programmer, kemudian jadi seorang analis. Oke, masuk di TPLN menjadi dosen mata kuliah pemrograman. Nah, ini bagi penonton, bagi pengunjung, bagi teman-teman semua, itu adalah track record ya, track record yang sifatnya konsisten. Kemudian masuk ke sini dengan potensinya, kemudian diberikan amanah sebagai kasih konten kreatif ya tadi. Ya. Konten kreatif. Nah, kemudian ilmunya dicurahkan ke situ. Ada yang menarik juga, dulu sebelumnya dengan kata lain apa tadi itu masih statis karena sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang era konten digital, era dunia digital. Dan kemudian Pak Padli di sini membuat aplikasi ya, gitu Pak. Ke web gitu. Membuat under web yang bersifatnya dinamis, yang mau tidak mau disesuaikan dengan era dan zamannya sekarang. Boleh cerita Pak Padli, dari hasil produk itu kan pasti punya pimpinan ya, punya pimpinan yang mau tidak mau namanya Pak Rahmadi. Ada juga di YouTube saya siapa itu Pak Rahmadi.
Nah, hasil dari produk itu diterima masyarakatnya itu gimana para mahasiswa baru? Kalau nerima sih kita sih biasanya survei ya, habis Evaluasi ya. evaluasi terus survei ke user itu 98% sih acceptance-nya bagus gitu menurut mereka. Terus juga pelayanan kita alhamdulillah yang kemarin yang sebelumnya mungkin cuma beberapa orang, kita sekarang udah ditambah banyak student worker juga di kita, jadi untuk pelayanan juga lebih baik lah dibanding sebelumnya. Terus juga karena kan tadi perkembangan ya, kalau sebelumnya itu kita yang beda banget itu dibandingin yang sebelumnya lebih ke pembayaran sih, beda banget. Kalau sebelumnya pembayarannya mungkin cuman terbatas kayak ada proses yang harus dilakukan sama orang gitu ya, karena harus masukin kayak Upload bukti bayar. Oke. Bayar. Nah, tapi kalau sekarang kita lebih otomatis, lebih nggak ada orang lagi yang terlibat di situ. Artinya misalkan kalau udah melakukan pembayaran di channel-channel yang dipilih itu misalkan dari GoPay, Dana, bank gitu, ataupun dari Tokopedia gitu, itu misalkan udah bayar di sana, nanti secara otomatis statusnya berubah gitu. Kan artinya kalau orang mau bayar jadi lebih cepat gitu, kalau mau diproses pembayarannya jadi cepat, nggak usah ada orang lagi. Oke, sip, mantep ya teman-teman. Jadi memang sudah dinamis sekarang eranya untuk transaksi keuangan bisa dilakukan dimanapun juga ya. Yang asalnya sifatnya manual, datang ke kampus, bayar, kemudian berubah lagi era, masuk lagi upload under web, sekarang bisa pakai berbagai e-wallet lah istilahnya ya. Bisa dari manapun juga, bisa dari Alfamart gitu ya. Ya, bisa dari Alfamart, pakai GoPay, Dana dan sebagainya. Oke. Nah, kita kan penasaran ya, kita lihat produknya, website yang Pak Fadli bangun ini alamatnya apa Pak Fadli? Biar nanti teman-teman bisa ngelihat, bisa ngebuka seberapa bagus, seberapa dinamis ya. Kalau mau nyoba ya silahkan daftar menjadi mahasiswa ITPLN. Ya, web pendaftaran kita di info.pmb.itpln.ac.id. Oke, nanti ada di sini lah ya, dibuat alamatnya itu apa. Dan itu murni berarti produk tim BPA ya? Iya, enggak sih, pasti kerjasama ya sama PDSI buat domainnya, terus mengelola jaringannya dan sebagainya. Oke, berarti ada terkait kerjasama beberapa bidang ya, karena di sini juga ada tim bagian IT-nya, nanti kita gerbek juga. Tetapi website yang dibangun itu berarti murni tim BPA ya, murni tim BPA, mau tidak mau Pak Rahmadi bosnya yang ya berjati analisnya lah, bagian checklistnya. Ada juga Pak Fadli yang menjadi front dalam membangun itu. Eksekutor. Kita tanya jangka waktu. Pak Fadli udah berapa lama menjadi kasih di BPA? Kalau kasih itu kalau nggak salah dari 2019 apa 2020 gitu ya. Bertanya sama bosnya, lupa. 20. Dari 2020 ya. Dari 2019 bosnya yang ngapal. Terlalu banyak mengcoding, lupa kapan di sini ya. Oke. 2019, 2020, 2021, 2022. Udah kurang lebih 3 tahun menuju 4 tahun ya. Oke, berapa lama sih bikin produk seperti tadi Pak Fadli? Wah, kalau buatnya mah cepet ya. Maksudnya kalau nggak salah tuh kemarin tuh dibukanya itu Desember, saya masuknya itu September, maksudnya masuk di timnya September, itu kira-kira 2 bulanan. Ngebikin produk tadi? Ya. Ngebikinnya kurang lebih 2 bulan. Biasanya itu yang lama itu nganalisnya ya? Testing. Sampai ke testing? Udah jalan.
udah jalan. Berarti kan otomatis melewati, ya oke lah ini melewati mata kuliah RPL dari mulai analisis sistem yang lama, gimana kan statis ya? Ya, Mengenai sistem yang lama, gimana kebutuhan sekarang, logiknya dan sebagainya. Tapi untuk mengeksekusinya, ngebikin website info pmb.itpn.ac.id-nya itu kurang lebih 2 bulan ya. ya. Oke, berarti perhitungannya adalah waktu ya. Waktu dengan kata lain bisa beberapa bulan ya, bukan dengan kata lain hitungan nggak bisa ditembak berapa jam sih yang bikin itu, enggak ya? Nggak bisa, soalnya apa sih, fitur-fiturnya kan beda-beda ya. Ada yang logiknya mudah, ada yang sulit. Itu yang sulit itu mungkin yang biasanya yang terhubung sama pihak lain. Kita kan kerja sama User ya. Ya, sama pihak-pihak lain gitu. Kayak misalkan untuk pembayaran tadi kan ada API ya. Oke. API dengan Berhubungan dengan pihak bank. ya pihak Oke. bank itu harus dipelajarin dulu nanti proses yang inputnya apa, proses apa, terus outputnya dari dia apa gitu. Itu kan beda-beda ya channel-channelnya. Itu yang Oke, itu pasti lama ya, karena ini produk digunakan oleh masyarakat pada umumnya, calon mahasiswa atau orang tua. Berhubungan juga dengan bank yang terkait, harus ada deal-deal MOU tertentu. Belum lagi berhubungan dengan bagian keuangan di sini juga ya. ya Belum juga berhubungan dengan para pengambil kebijakan di sini. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Ini mungkin terakhir ya. Ada satu pertanyaan lagi. Bagi siapapun yang mau belajar pemrograman biar expert, apalagi di kampus ini ada mata kuliah, ada juga fakultas dan program studi terkait mata kuliah pemrograman, apakah itu sulit nggak Pak Padli? kalau sulit relatif. Biar bisa menjadi Pak Padli lah. Kalau bisa jadi saya pasti bisa sih, soalnya yang pertama sih mungkin ini ya, rajin ya di ngulik. Itu kan nggak bisa langsung bisa gitu ya, jadi harus lama-lama kebiasa gitu. Terus yang kayak logik itu kan ngelihatnya juga, itu dilihatnya dari pengalaman, apakah nanti satu kasus bisa aja cara nyelesainnya beda gitu. Itu ada yang nyelesainnya 3 step, ada yang nyelesainnya 2 step, beda-beda. Itu ya tergantung sama analisisnya aja, sebanyak sama tim juga gitu ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya nanti kerjasamanya kayak gimana. Terus juga saya sih yang ngena banget pas kemarin pas BUMN Goes to Campus itu, salah satu pembicaranya bilang kalau kamu mau expert di satu bidang, at least kamu coba untuk ngajarin ke orang lain yang mungkin kurang dibanding kamu, itu akan lebih nangkep pelajaran. Transfer knowledge. Ya, Iya. apa yang kamu dapetin itu nanti terus dikasihin ke orang lain, bisa lebih dapat. Makanya kalau di kelas saya nantinya itu saya ngasih Tugas. Ya. apa sih istilahnya, kayak studi kasus. Betul Pak. Jadi saya ngasih studi kasus, ada codingan, ini nanti silakan dibuat pas kuliahnya gitu, bareng-bareng sama timnya masing-masing. Oke, berarti quote-nya adalah ketika sudah punya ilmu, transfer knowledge, sharing kepada orang lain, karena itu bisa kita juga terus mengasah gitu ya, Ya, maksudnya. belajar. Artinya kita kan jadi belajar juga, belajar mesti harus paham dulu gitu. Oke. Jadi beranak nih. Untuk yang belajar gitu harus background orang IT ya. Enggak lah. Untuk calon mahasiswa baru ini terutama yang mau kuliah di Enggak, sini. karena kalau IT itu kan sebenarnya bisa dipelajari, maksudnya orang yang backgroundnya misal dari bidang sipil gitu ya, terus tapi dia punya logic yang bagus, terus bisa mau untuk masuk ke bidang IT ya tetap aja bisa gitu. Karena banyak contoh-contohnya kan udah banyak di luar juga, selain di kampus mau dia IPS gitu ya, maksudnya nggak ada tapi dianya mau, ya bisa. Oke, berarti
kalau yang backgroundnya bukan IT, SMK-nya bisa masuk ya? Bisa, apalagi kalau kalau di sini, maksudnya di kelas saya gitu ya, ada yang backgroundnya bukan dari SMK gitu, SMK-nya tapi bukan di bidang IT, misal SMK akuntansi gitu, itu kan nggak ada hubungannya sama IT juga, walaupun ada, tapi ya paling hitung-hitungan pakai Excel gitu. Tapi bisa juga masuk ke IT dan bagus. Oke, berarti jangan takut untuk kuliah di sini, masuk ke Fakultas Telematika Energi ya. Betul kan Pak Fadli ya? Ya. Dan nanti akan ketemu dengan yang namanya Pak Fadli. Silakan gali ilmunya, ambil ilmunya. Biar punya pengalaman expert seperti Pak Fadli. Yang sekarang produknya sudah nasional dan internasional ya. Kenapa saya bilang nasional? Karena webnya bisa diakses di nasional. Dan bisa dibuka di internasional juga kan? Oke. Terima kasih Pak Fadli atas waktunya. Nanti kita akan sharing-sharing. Oke teman-teman, cukup sini dulu karena Pak Fadli mau ada pekerjaan lagi, ada aktivitas lagi walaupun udah sore. Karena Pak Fadli ini terkenal kerjanya bisa sampai malam, bisa sampai di rumah untuk mengerjain itu. Betul nggak Pak? Nah ketawanya berarti senyumnya iya ya. Ya biasa orang IT kayak begitu, apalagi programmer ya. Inspirasinya munculnya siang, sore, eksekusinya malam hari. Betul nggak Pak? Oke, udah senyum seperti itu. Oke, terima kasih ya para penonton, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Oke, kita lihat juga di sini ada bosnya Pak Ramadi. Halo Pak Ramadi, terima kasih atas waktunya Pak Andi. Oke, sampai ketemu lagi di acara channel saya. Apa adanya, no tipu-tipu, spontan, natural. Oke bro.